Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama Kanike dalam Pesta Iman Anak dan Remaja. Ayo tepuk tangan semua. Ya pasti adik-adik sangat tidak sabar kan untuk mau menonton teman-teman adik ataupun adik-adik yang mengikut serta dalam Pesta Iman Anak dan Remaja tahun 2021 ini. Wah, sungguh sangat luar biasa ya adik-adik. Tapi cukup sedih juga karena tahun-tahun kemarin kita biasanya merayakan bersama-sama di gereja. Bahkan kita juga menjelajah alam. Ayo, siapa yang masih ingat? Adik-adik, lomba tahun ini tidak kalah menarik dari lomba-lomba tahun yang sebelumnya loh. Nah adik-adik, lomba selanjutnya untuk kelas tanggung dan kelas remaja, yaitu Cerita Indah Alkitab. Adik-adik, di bawah ini adalah 3 pilihan cerita yang akan dilombakan. Dan indikator penilaiannya ada di sebelah sini. Tidak lupa kita juga mempunyai juri-juri yang hebat. Untuk itu, mari kita berkenalan dengan juri-jurinya. Sudah tahu kan apa saja lomba-lombanya? Sudah kenal juga kan sama juri-jurinya? Sekarang saatnya kita menyaksikan penampilan dari teman-teman kita. Sudah duduk yang rapi belum? Ayo duduk yang rapi dan kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita. Shalom teman-teman, saya Angel Oiina dari Parayon Oetona akan menceritakan cerita Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Pada suatu hari Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Tuhan Yesus melewati kolam yang bernama Bethesda. Kolam itu terdapat banyak orang yang sakit dan kolam itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Ketika malaikat Tuhan turun lalu menyembuhkan orang yang di kolam itu sakit, Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau mau sembuh?" Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang itu mengangkat tilam lalu berjalan, maka sembuhlah orang itu. Tetapi pada waktu itu hari Sabat, orang-orang Yahudi melarang untuk memikul tilam, tetapi Tuhan Yesus yang menyuruhnya. Maka karena itu orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Tuhan Yesus karena sudah melanggar aturan Sabat. Amin. Shalom. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Marcella Mataratu. Kalian bisa memanggil saya Sheila. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian 21 ayat 8-21. Tema yang saya ambil pada bacaan kali ini adalah jangan takut, Tuhan pasti menolong. Ada seorang perempuan bernama Hagar. Ia berasal dari Mesir. Ia juga merupakan hamba Sarai istri Abraham. Suatu ketika Sarai berkata kepada Abraham untuk menikah lagi dengan Hagar sehingga ia mempunyai keturunan. Abraham pun mengikuti kata Sarai istrinya untuk menikah lagi dengan Hagar. Hagar pun hamil dan ia melahirkan seorang anak dan anak itu ia namakan Ismail. Seiring dengan berjalannya waktu, Ismail pun tumbuh menjadi anak yang besar dan sehat. Dan saat itu juga Sarah hamil dan ia melahirkan bagi Abraham seorang anak dan ia menamai anak itu Ishak. Karena ia telah mempunyai anak, maka ia berkata kepada Abraham,
Usirlah Hagar dan Ismail, karena ia tidak akan mendapat harta warisan bersama-sama dengan anaknya. Maka Abraham pun mengusir Hagar dan Ismail. Keesokan harinya, Abraham memberi Hagar dan Ismail bekal untuk mereka jalan, dan Abraham mengusir mereka. Ketika mereka sedang berjalan dalam perjalanan, suatu ketika makanan dan bekal yang mereka bawa telah habis. Mereka pun merasa sangat putus asa karena mereka berpikir bahwa mereka akan mati kehausan di padang gurun. Maka Hagar pun membuang Ismail di semak-semak karena ia tidak tahan melihat anaknya mati kelaparan. Ketika ia sedang menangis, maka datanglah malaikat Tuhan dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah anak itu, dan aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Maka Hagar mengangkat Ismail dan ia mengurusnya. Kemudian Tuhan membukakan mata Hagar sehingga ia melihat ada sumur. Dan mereka pun minum, dan Hagar mengurus Ismail sampai ia bertumbuh besar dan ia menjadi pemburu di padang gurun itu. Teman-teman, dari kita di atas dapat kita simpulkan bahwa Tuhan itu selalu ada saat kita susah maupun senang. Saat kita merasa senang, Tuhan juga pasti merasa senang. Saat kita merasa susah, Tuhan pasti akan menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, ketika kita sedang merasa susah, salah satu cara agar kita merasa lebih baik adalah dengan cara berdoa. Karena ketika kita berdoa, Tuhan akan menguatkan kita dan Tuhan pasti akan menolong kita. Teman-teman, saya juga punya satu pesan penting. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Teman-teman, ingat, saat kita sedang kesusahan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa kita, Tuhan akan menolong kita ketika kita datang kepadanya. Amin. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Shalom Vindar Tamiha dari Rayon Mapoli. Hari ini saya akan membawakan cerita kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayatnya ke-16 tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah teman-teman, pada suatu waktu Tuhan Yesus berangkat dari Galilea ke Yerusalem. Di Yerusalem ada sebuah kolam dekat pintu gerbang domba. Kolam itu disebut Bethesda yang berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Nama Bethesda juga berarti malu atau dipermalukan, sebab di dalam kolam tersebut terdapat banyak orang-orang sakit yang keadaannya memalukan atau hina pada pandangan orang-orang pada waktu itu. Akan tetapi, disitulah Tuhan Yesus menunjukkan anugerah dan kasih-Nya kepada salah seorang dari antara mereka yang sakit. Orang itu telah sangat lama sakit lumpuh sekitar 38 tahun namanya ia sakit. Oh iya teman-teman, di dalam kolam Bethesda terdapat banyak orang-orang sakit. Orang-orang itu menderita sakit, ada yang buta, timpang, dan lumpuh. Mereka semua menantikan goncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan kolam itu. Oh iya teman-teman, di kolam Bethesda terdapat orang yang mempunyai berbagai macam penyakit. Ada yang buta, timpang, dan lumpuh. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan siapapun yang turun terlebih dahulu sesudah air goncangan itu, ia akan menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh yang sakit selama 38 tahun, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tuhan Yesus mengasihaninya dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, menurut hukum orang Yahudi, tidak boleh ada pekerjaan apapun pada hari Sabat, termasuk memikul tilam. Itu sebabnya orang-orang Yahudi
marah terhadap orang baru sembuh itu dan kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang terpenting adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang baru sembuh itu dalam bait Allah, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah teman-teman, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari darinya. Yang pertama, sebagaimana Tuhan Yesus hadir dan menyembuhkan orang lumpuh itu, demikian juga kita hadir bagi teman-teman kita dan orang-orang di sekitar kita yang sedang kesusahan atau kesakitan. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan mereka dengan kehadiran kita, tetapi kita bisa mendoakan agar Tuhan Yesus menyembuhkan mereka sama seperti orang lumpuh itu. Dan yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti orang lumpuh itu agar kita mempunyai keberanian dan kekuatan dalam diri kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat sore teman-teman. Siapa yang sudah pernah pergi jauh? Bersama siapa? Dengan kendaraan apa? Takut tidak saat berpergian jauh. Kalau takut sebelum kita berpergian jauh, jangan lupa berdoa ya. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang seorang anak yang melakukan perjalanan jauh bersama ibunya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indah Irbani dari Parayan Oetona. Judul cerita, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Cerita ini saya ambil dari Kejadian 21, ayat 8 hingga ayat yang ke-21. Ini Abraham. Abraham adalah bapa di atas segala bangsa. Abraham mempunyai 2 orang istri, yaitu Sarah dan Hagar. Hagar adalah pembantu di rumah Abraham dan Sarah. Karena Sarah tidak mempunyai anak, Sarah menyuruh Abraham untuk menikah dengan Hagar. Melalui Hagar lahirlah Ismail. Kalian tahu tidak? Ternyata Tuhan mengizinkan Sarah mempunyai anak di usia yang sudah tua. Dan dilahirkanlah Ishak. Setelah beberapa bulan kemudian, ternyata Sarah tidak menyukai Ismail. Oleh sebab itu, Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Abraham pun menuruti perkataan Sarah. Abraham pun mengusir Hagar dan Ismail. Ini gambarnya teman-teman. Hagar dan Ismail diusir dengan membawa bekal, roti, dan sekirbat air. Dalam perjalanan melewati padang gurun Beersheba, habislah bekal yang dibawa Hagar dan Ismail. Ismail pun menjadi lemas karena kekurangan air. Mereka hampir mati. Lalu Hagar pun berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah Engkau membiarkan kami mati." Tuhan pun mendengar seruan dari Hagar. Tuhan pun menolong Hagar dan Ismail dengan membuka mata Hagar melihat sebuah sumur. Hagar pun pergi mengambil sekirbat air, lalu memberikannya kepada Ismail. Mereka tidak jadi mati teman-teman. Kemudian Allah pun menyertai Ismail sehingga ia bertumbuh besar dan menetapkan mereka di padang gurun Paran sebagai pemanah yang handal. Kemudian ibunya mencarikan istri jarinya dari Mesir. Nah, hikmah yang kita dapat dari cerita tadi, sungguh besar pertolongan Tuhan. Ia tidak akan membiarkan umat-umatnya menderita. Oleh sebab itu, dalam keadaan susah, senang, tetaplah kita harus mengingat Tuhan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru, salam kakak-kakak, sekolah minggu dengan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Brian Mesak dari Rayon Dokumen 2 dan 3. Saya akan membawakan cerita dari kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 dengan judul Abraham mengusir Hagar Ismail.
Teman-teman, Bapak Abraham memiliki 2 orang putra. Yang lebih muda bernama Ishak, yang lahir dari istri bernama Sarah. Yang lebih tua yang bernama yang bernama Ismail, yang dilahirkan oleh Hagar. Ketika Sarah melihat Ismail sedang bermain bersama Ishak putranya, ia merasa cemburu dengan putra sulung Abraham itu. Lalu ia menyuruh Hagar dan Ismail pergi dari tempat itu. Dengan sedih Abraham menjadi Hagar sepotong roti dan sebotol air, lalu mengirimnya dan putranya pergi ke padang pasir yang panas dan sepi. Dalam perjalanan ternyata air mereka habis, sehingga Ismail menjadi sangat lemah karena kehausan. Hagar tidak ingin melihat putranya itu mati. Lalu Hagar pun membaringkan Ismail di bawah semak, dan ia duduk agak jauh dari tempat itu dan menangis. Tuhan lalu mengirim malaikat untuk membantunya. Jangan takut, angkatlah anakmu, Tuhan akan menjadikan bapak bangsa yang besar, katanya malaikat kepada Hagar. Mendengar perkataan malaikat, Hagar taat pun menghapus air matanya dan bangkit dari tempat duduknya. Ismail adalah anak laki-laki yang berani dengan keturunannya benar-benar menjadi bangsa yang hebat. Hagar percaya dengan janji yang telah Tuhan katakan melalui malaikat. Dari firman Tuhan adalah, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan akan selalu menolong kita saat kita berada dalam kesulitan. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan yang teman-teman selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Juri dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Henry Dauliwa. Saya dari Part Oetona. Saya mau menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 1-16. Pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana ada kolam terletak dekat pintu gerbang domba. Kolam itu bernama Bethesda. Kolam itu memiliki 5 serambi atau cabang. Dan mereka percaya bahwa malaikat turun dan mengguncang airnya. Siapa yang masuk ke kolam itu, dia akan sembuh. Dan Tuhan Yesus menghampiri orang itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu, "Saya tidak bisa berjalan ke kolam itu." Dan Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Seketika orang itu bangun dan bergembira. Lalu dia melipat tilamnya dan berjalanlah. Dan ada seorang Yahudi yang tidak suka sama Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Dan Tuhan Yesus pergi ke bait Allah menemukan orang yang telah sembuh dan berkata, "Engkau telah sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi." Dan orang Yahudi itu mau menganiaya Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Juri dan teman-teman. Pesannya yaitu Tuhan Yesus adalah dokter untuk kita semua. Terima kasih. Bisa.
Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Uli, saya dari Rayon Ekotes. Sekarang saya akan bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Cerita ini terambil dalam Yohanes 5 ayat 1-18. Pada suatu hari Yesus berjalan ke Yerusalem, dan setibanya Yesus di Yerusalem ada hari raya orang Yahudi. Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut kolam Bethesda. Di antara kolam tersebut terdapat 5 serambi, dan di antara serambi-serambi tersebut berbaringlah sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang yang menantikan guncangan air kolam tersebut. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dari langit untuk mengguncangkan air kolam tersebut. Siapa terdahulu turun setelah guncangan air kolam tersebut, maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Di antara serambi kolam tersebut berbaringlah seorang yang sudah 38 tahun lamanya berbaring sakit di tempat itu. Ketika Yesus melihatnya sudah lama dalam keadaan itu, maka Yesus menghampirinya dan berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin sembuh?" Maka orang itu pun menjawab Yesus, "Tuhan, aku ingin sembuh, tapi tiada seorang pun yang mau menolongku untuk menurunkan aku setelah guncangan air kolam tersebut." Maka Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Akhirnya orang tersebut sembuh dari penyakitnya dan bisa berjalan. Tapi pada saat itu pun ada hari Sabat, di mana setiap hari Sabat tidak boleh ada penyembuhan. Maka orang Yahudi bertanya kepadanya, siapa yang menyembuhkan dia? Tetapi orang yang baru sembuh itu pun tidak tahu bahwa siapa yang menyembuhkan ia. Kemudian Yesus bertemu dengan orang yang baru sembuh itu dalam bait Allah, dan Yesus berkata kepada orang yang sembuh itu, Engkau telah sembuh, dan janganlah berbuat dosa lagi." Setelah Yesus berbicara, orang tersebut keluar dan menceritakannya kepada orang Yahudi bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia. Maka orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus karena ia menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku juga. Maka orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk menganiaya Yesus karena ia menyamakan dirinya dengan Bapa. Demikian cerita saya, dan dari cerita di atas kita bisa mengambil pesan bahwa kita harus sabar menanti apapun yang kita mau, dan kita juga jangan lupa bersyukur dalam setiap keadaan yang kita alami, dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di saat kita susah atau senang. Demikian cerita saya. Shalom. Shalom Bapak Ibu, juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andi Daulima dari Pat Oitona, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda dari Yohanes 5 ayat 1-16. Pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang terletak pada pintu gerbang domba. Kolam itu bernama Bethesda. Bethesda ada 5 serambi atau cabang. Pada pinggir kolam itu ada orang sakit, yaitu orang lumpuh, orang buta, dan orang timpang. Mereka percaya bahwa kalau malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air, siapakah yang terlebih dahulu masuk ke kolam itu akan sembuh dari sakitnya. Dan ada orang yang sudah 38 tahun menderita sakit lumpuh. Tuhan Yesus melihatnya dan menghampirinya, lalu berkata, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu, "Aku tidak bisa berjalan ke kolam itu." Tuhan Yesus jawab, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Dan orang itu bangun. Seketika ia sembuh, dan ia bergembira atas kesembuhannya.
Lalu ia melipat tilamnya dan berjalan. Seketika ada orang Yahudi yang tidak suka karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan Tuhan Yesus bertemu orang itu lagi dalam bait Allah. Lalu berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk." Dan orang itu bercerita pada orang banyak bahwa ia telah sembuh dari Tuhan Yesus. Lalu orang Yahudi itu berencana untuk menganiaya Tuhan Yesus. Demikian cerita pesannya, marilah kita belajar untuk berharap kepada Tuhan Yesus untuk selalu dilindungi. Demikian cerita. Shalom, terima kasih. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Helen Mataratu dari Rayon Ekoten. Teman-teman, kali ini kita akan belajar sama-sama ya dari Yohanes 5 ayat 1-16 di bawah perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betseda. Teman-teman, di sini juga saya mengangkat tema Jadilah Betseda bagi sesamamu. Teman-teman, di dalam kitab Yohanes pasal 5 diceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada saat hari Sabat. Nah, teman-teman, pada suatu ketika Yesus sedang berada di Yerusalem. Di Yerusalem, Yesus berdiri dekat gerbang domba. Dekat gerbang domba tersebut ada sebuah kolam. Teman-teman, kita umpamakan ini sebagai kolam ya. Nah, di dekat kolam tersebut ada ya banyak serambi-serambi. Serambi-serambi tersebut diisi dengan orang-orang sakit, mulai orang sakit lumpuh, buta, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, orang-orang tersebut itu, mereka kenapa berada di serambi-serambi tersebut? Karena mereka menunggu malaikat turun dan menggoncangkan air dalam kolam itu. Nah, teman-teman, air dalam kolam itu sering dituruni malaikat Tuhan untuk menggoncangkan. Nah, setelah malaikat Tuhan turun masuk dalam itu kolam, dia setelah menggoncangkan, teman-teman, orang siapapun dia, mau sakit apapun, mau buta, kalau masuk dalam kolam tersebut pasti dia akan sembuh. Nah, teman-teman, di salah satu serambi-serambi tersebut ada seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Teman-teman, 38 tahun bukanlah waktu yang singkat ya. Yesus sudah tahu ia sakit lama, namun Yesus bertanya, "Apa maukah engkau sembuh?" Lah, tapi orang itu tidak menjawab ya, tidak, atau apapun itu. Tapi dia menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, teman-teman, dia jawab seperti itu. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah." Lah, Tuhan suruh itu toh. Jadi dia bangun, dia mengangkat tilahnya dan dia berjalan keluar. Di situ dia berjalan keluar kan, teman-teman. Nah, di situ dia bertemu dengan orang-orang banyak. Orang-orang banyak ini bertanya, mengapa engkau mengangkat tilahmu padahal hari ini hari Sabat?" Lalu orang itu menjawab kepadanya, "Orang yang menyembuhkan akulah yang menyuruh aku mengangkat tilahku dan berjalan." Lalu orang-orang ini bertanya, "Siapakah yang menyuruh engkau mengangkat tilahmu?" Lalu orang ini tidak tahu, tetapi lalu pada saat pada saat orang sakit itu bertemu dengan Yesus, mereka bertemu di bait Allah. Yesus berkata kepada, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, teman-teman, Yesus berkata begitu kan. Lalu orang yang sakit tadi yang Tuhan sudah sembuhkan ini, dia keluar dan dia memberitahukan bahwa orang yang telah menyembuhkan dia adalah Yesus. Maka orang-orang ini mereka menganiaya Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus mau membuat hari Sabat tidak ada, seperti itu, teman-teman.
Lalu Yesus dianiaya terus-terus. Nah teman-teman, Yesus saja mau menderita untuk kita. Padahal seharusnya kalau katong sebagai orang yang disembuhkan, pasti katong bersyukur. Orang-orang di seputaran katong juga akan bersyukur karena katong sembuh. Nah tapi berbeda pada zaman itu. Hari Sabat adalah hari perhentian, hari dimana harus menyembah, harus memuji Tuhan, harus beribadah. Tapi mereka menganggap bahwa Tuhan tuh Tuhan tuh mau tidak tidak mengadakan hari Sabat lagi. Makanya mereka menganiaya Tuhan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Desya Lete. Saya berasal dari Rayon Bakunase 3. Saya akan membawakan cerita dari Injil Yohanes 5 ayat 1-16 di bab perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Pada hari itu, Yesus berjalan ke Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, dekat sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani Betesda. Di kolam itu terdapat banyak orang yang menginginkan penyembuhan daripada kolam tersebut. Ada seseorang yang sedih karena ia tidak bisa sembuh dari penyakit ia. Yesus melihat dia. Yesus bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau sembuh?" Kata dia kepada Yesus, "Bagaimana caranya aku untuk sembuh sedangkan tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu?" Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah dan angkat tilammu." Dan orang itu segera bangun dan angkat tilamnya. Ia segera bisa berjalan dan ia sangat senang. Dan ia menceritakan hal itu kepada orang-orang Yahudi. Pada orang Yahudi mendengar, dan orang Yahudi sangat marah ketika orang Yahudi mengetahui kalau Yesus menyuruh orang itu mengangkat tilam pada hari Sabat. Nah teman-teman, pesan yang diambil dari cerita tersebut adalah kita harus membantu sesama terhadap yang sudah Yesus lakukan. Terima kasih. Amin. Satu, dua, tiga. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Kiblat Fua. Saya dari Rayon Mapoli akan membawa cerita yang terambil dari Kejadian 21 ayat 8-21. Nah teman-teman, apakah kalian tahu siapa itu Abraham? Nah teman-teman, ini adalah Abraham yang biasa disebut sebagai bapa segala orang percaya. Nah bagaimana dengan istrinya? Nah ini dia teman-teman, istrinya yang bernama Sarah dan juga anaknya yang bernama Ishak. Nah satu lagi teman-teman, anaknya yaitu yang bernama Ismail dan juga ibu dari Ismail yang bernama Hagar. Nah pada suatu hari Sarah melihat Ishak dan Ismail bermain bersama. Lalu Sarah berkata kepada Abraham untuk mengusir Ismail dan Hagar, sebab hanya Ishak yang mewarisi semua kepunyaan Abraham dan bukanlah Ismail. Nah ini adalah ketika Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham. Ketika di tengah perjalanan, Hagar membuang Ismail karena ia sudah lelah, haus, dan kelaparan. Tetapi Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia bisa dapat melihat mata air yang dapat diminum oleh Hagar dan Ismail. Dan itu adalah bukti Tuhan peduli kepada mereka dan memelihara mereka. Seiring berjalannya waktu, Ismail bertumbuh sebagai pemanah hebat di padang gurun Paran. Nah, poin yang kita dapati dari firman Tuhan hari ini adalah sebagaimana Tuhan tidak meninggalkan Ismail dan Hagar, demikian juga Tuhan tidak meninggalkan kita karena Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Demikian, terima kasih. Shalom teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rihamata Ratu, saya dari Rayon Ekoten. Hari ini kita akan belajar sama-sama ya.
Hari ini firman Tuhan terambil dari Daniel 3 ayat 13-30 di bawah perikop perapian yang menyala-nyala. Dan hari ini tema kita adalah Tuhan selalu menjaga kita. Daniel 3 menceritakan tentang ada seorang raja yang sangat tegas. Raja itu bernama Raja Nebukadnezar. Pada zaman itu, dia membuat patung yang sangat tinggi. Dan dia juga menyuruh seluruh orang Babel untuk menyembah patung itu. Dan memberi perintah kepada siapa saja yang tidak menyembah patung itu akan dicampakkan dan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Dia mau tanya ke teman-teman dong. Pada saat kalau kita jadi orang Babel tuh kita mau pilih mana? Kita mau pilih ikut Tuhan dan dibuang ke perapian yang menyala-nyala atau menyembah patung yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tapi ada loh 3 orang yang rela tubuhnya dibakar demi mengikuti Yesus. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adalah pengikut Yesus yang sangat setia. Mereka rela tubuhnya dibuang ke perapian yang menyala-nyala demi mengikuti Yesus. Dan pada saat itu orang-orang Babel merasa aneh karena tubuh mereka tidak terbakar. Dan raja juga mendekat ke perapian dan menyuruh mereka keluar dari perapian dan berkata kepada mereka, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego karena telah mengutus malaikatnya dan memberi perintah kepada siapapun yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, rumahnya akan dirobohkan dan akan dipenggal karena tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus." Lalu raja memanggil mereka dan memberikan kedudukan tinggi kepada mereka. Kesimpulan dari cerita ini adalah taruhlah semua harapanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Bye-bye. Teman-teman, perkenalkan nama saya Salamita Borel, kelas remaja asal Rayon Shalom. Saya akan menceritakan cerita Alkitab yang terambil dari Yohanes 5 ayat 1-16 di bawah perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke Yerusalem. Setibanya di sana, ia melihat sejumlah besar orang sakit yang sedang duduk di pinggir kolam. Dalam bahasa Ibrani, kolam itu disebut Bethesda. Kolam Bethesda terletak dekat pintu gerbang domba. Di situ duduklah seorang yang sudah 38 tahun sakit. Lalu Yesus menghampirinya dan berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Teman-teman bisa lihat ada gambar di sini. Tuhan Yesus sedang menghampiri orang yang sedang sakit yang sedang duduk di pinggir kolam itu. Lalu orang itu menjawab Yesus, "Tuhan, tidak ada yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan kata Yesus kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." Lalu orang itu bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalannya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Pada hari Sabat, orang-orang Yahudi berkata, "Hari ini hari Sabat, kamu tidak boleh memikul tilammu." Tapi orang itu berkata kepada mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan orang-orang Yahudi bertanya, "Siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang itu tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya, karena Yesus telah hilang ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian, orang itu bertemu dengan Yesus di bait Allah. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal buruk." Dan orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Lalu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena telah melakukan hal-hal pada hari Sabat. Nah, di sini saya ada pesan yang saya ambil, yaitu tetap percaya pada Tuhan dan berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Terima kasih, salam. Shalom, perkenalkan nama saya Guru. Saya dari Rayon. Saya akan menceritakan tentang Yesus
menyembuhkan di kolam Bethesda yang terambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Pada waktu itu, hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam. Kolam tersebut memiliki 5 serambi yang di dalamnya berbaring orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, dan orang-orang timpang yang sedang menunggu goncangan air kolam. Nah, dalam serambi tersebut ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Lalu Yesus melihat orang sakit itu dan berkata, "Maka kau sembuh?" Kata orang yang sakit itu, "Ia tidak dapat berjalan menuju kolam itu apabila ada goncangan air kolam." Lalu Yesus menyuruh orang sakit itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Pada hari itu juga, hari Sabat, orang sakit itu sembuh. Lalu orang Yahudi bertanya, "Siapa yang menyembuhkan kamu?" Orang sakit itu, ia tidak tahu siapa yang menyembuhkannya, karena Yesus telah menghilang tengah-tengah orang banyak. Lalu pada suatu hari Yesus dan orang sakit itu mereka bertemu di dalam Allah. Lalu Yesus berkata, "Kamu telah sembuh. Jangan lagi kamu berbuat dosa. Apabila kamu masih berbuat dosa, kamu akan mendapatkan yang lebih buruk lagi." Lalu orang yang sudah sembuh itu mereka pergi menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Pesan dari cerita ini adalah percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Amin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adriana Borel dari kelas Tanggung dari Rayon Shalom. Hari ini saya akan membawakan cerita dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 di bab perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Pada suatu hari, Bapak Abraham sedang mengadakan perjamuan yang besar pada hari Ishak di sapi. Pada hari itu, Sarah mengatakan kepada suaminya untuk mengusir Hagar dan Ismail. Tapi suaminya bingung mau mengusir atau tidak. Setelah itu, malaikat Tuhan datang dan mengatakan kepada Bapak Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Akhirnya Bapak Abraham tidak bimbang lagi, dia langsung mengusir Hagar dan Ismail. Setelah itu, pagi-pagi, dia mengambil sakirbat, atau di sini bilang guci atau tempayan gitu. Dia mengambil sakirbat, roti, dan anaknya dan meletakkannya di punggung Hagar. Ini ada gambarnya, meletakkannya di punggung Hagar. Setelah itu, dia mengusirnya karena Hagar dan Ismail tidak tahu mau pergi kemana. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan menelusuri padang gurun yang sangat panas. Sesampai di jalan, air mereka dan makanan mereka habis. Pada saat itu, anaknya Ismail itu hampir pingsan karena dia sangat lapar dan sangat haus. Karena di situ Hagar memikir sejenak, dia melakukan apa supaya anaknya itu tetap hidup dan mendapatkan makanan dan minuman. Tapi di situ kan masih ada panas, jadi tidak ada minuman dan air dan makanan. Setelah itu dia tidak tega melihat anaknya meninggal di sampingnya. Dia berjalan dan duduk agak jauh sedikit dari anaknya. Lalu anaknya itu berseru kepada Tuhan untuk membukakan jalan untuk mereka. Setelah itu Tuhan pun mendengar seruan anaknya. Lalu Tuhan memerintahkan salah satu malaikatnya untuk datang dan menghampiri Hagar dan Ismail. Dan dia mengatakan bahwa, "Bukalah matamu dan lihatlah di depanmu ada sumur. Di sumur itu terdapat air yang sangat jernih dan sangat banyak." Setelah itu, karena Tuhan sudah menyuruhnya untuk mengambil air dan memberikannya kepada anaknya, dia mengambil air dan dia menaruh penuh di kirbatnya. Ini ada gambarnya.
Setelah dia mengisikan penuh, dia memberikannya kepada anaknya yang sedang pingsan. Setelah itu, dia dan anaknya tinggal di padang gurun sampai anaknya besar, dan dia mencarikan istri untuk anaknya. Dari cerita ini, saya bisa mengambil pesan, yaitu kita selalu bersarah kepada Tuhan. Di saat kita senang, sedih, banyak masalah, kesulitan, ya kita harus bersarah kepada Tuhan, dan kita selalu yakin Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, salam. Shalom Bapak Ibu Juri dan teman-teman, perkenalkan nama saya Diego Pasu. Saya dari Rayon Oetona. Saya mau menceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1-16. Pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, dan Tuhan Yesus melihat ada sebuah kolam di depan pintu gerbang domba. Dan kolam itu bernama Bethesda. Ada 5 serambi atau disebut 5 cabang. Di serambi-serambi itu ada orang sakit, orang buta, orang lumpuh, dan orang timpang. Dan orang sakit itu percaya bahwa kalau malaikat turun dan menggoncangkan airnya, siapa yang paling dahulu masuk ke kolam itu, dia akan sembuh dari segala sakitnya. Dan Tuhan Yesus melihat ada seseorang yang sudah sakit 38 tahun. Lalu Tuhan Yesus menghampiri orang sakit itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang sakit itu berkata, "Saya tidak bisa berjalan ke kolam itu." Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah." Seketika itu orang sakit itu bergembira karena ia sudah sembuh dari segala sakitnya. Dan orang sakit itu melipat tilamnya dan berjalan. Lalu di situ ada orang Yahudi yang tidak suka kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Di situ Tuhan Yesus bertemu lagi dengan orang sakit itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Engkau telah sembuh, dan janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk lagi." Dan orang itu berbicara kepada orang banyak, "Aku telah sembuh." Dan orang Yahudi itu berencana untuk menganiaya Tuhan Yesus. Ya Bapak, Ibu Juri, dan teman-teman, pesannya yaitu tetap setia kepada Tuhan Yesus apabila kita sakit maupun sembuh. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Sintika, saya dari Rayon Bangkaset 3. Saya akan menceritakan kisah dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Di bab perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Abraham mempunyai 2 orang anak. Anaknya yang pertama bernama Ishak dan yang kedua bernama Ismail. Sarah sangat menyayangi Ismail, walaupun Ismail bukan anak kandungnya. Tetapi Sarah berubah pikiran dan berkata kepada Abraham, "Usirlah perempuan itu beserta anaknya." Abraham sangat kesal karena hal anaknya itu. Lalu Abraham berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pun berkata kepadanya, "Apa yang engkau sesalkan? Apa yang dikatakan Sarah haruslah engkau mendengarkannya, karena yang dinamakan keturunan ialah yang berasal dari Ishak." Pagi-pagi sekali Abraham menyiapkan roti dan sekibrat air dan memberikannya kepada Hagar dan Ismail. Lalu pergilah mereka. Setiba di padang gurun, Ismail sangatlah lelah dan haus. Tetapi kibrat yang mereka isi air itu telah habis. Hagar sangatlah takut karena anak itu mati. Lalu Hagar berkata,
Aku tidak tahan lagi melihat anak itu mati. Lalu malaikat Tuhan berkata dari langit, "Janganlah takut, karena aku telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Angkatlah dia dan bimbinglah dia, karena akan kubuat dia menjadi seorang bangsa yang besar." Lalu mereka pun menatap di padang gurun. Pesan hari ini adalah janganlah menyerah dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Roland Pasu, saya dari Rayon Oetona. Saya mau menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1-16. Pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Di situ ada sebuah kolam yang terletak di pintu gerbang domba. Kolam itu bernama Bethesda dan memiliki 5 cabang atau serambi. Di pinggir kolam itu ada banyak orang sakit buta, timpang, dan lumpuh. Orang sakit-sakit itu percaya kalau malaikat turun dan menggoncangkan air di kolam itu, siapa yang masuk pertama ke kolam itu, ia akan sembuh dari segala sakitnya. Di situ ada seorang yang sudah sakit 38 tahun. Lalu Tuhan Yesus melihatnya dan pergi menghampirinya. Lalu Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu, "Saya tidak bisa berjalan ke kolam itu." Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika orang itu berdiri dan bergembira, lalu ia melipat tilamnya dan berjalan. Namun di situ ada orang Yahudi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus pergi lagi ke Bait Allah. Di situ ada orang sakit itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk." Lalu orang itu berkata kepada orang banyak, "Aku telah sembuh." Namun di situ ada orang Yahudi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus dan berencana untuk menganiaya Tuhan Yesus. Demikian dari cerita di atas. Pesan dari cerita di atas adalah, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus saat kita sakit dan sehat. Terima kasih. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Jita Balelobo, saya dari Rayon Nekoten. Saya akan menceritakan tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail yang terambil dalam kitab Kejadian 21 ayat 8-21. Ketika anak Abraham bertambah besar, Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak itu. Pada waktu itu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, sedang bermain dengan Ishak. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah perempuan itu beserta anaknya." Keesokan pagi-paginya, Abraham memberi roti dan sekirbat air dan memberikan kepada mereka. Lalu mereka pergi mengembara di padang gurun Berseba. Lalu air yang dikirbat itu habis. Hagar membuang anak itu di semak-semak. Lalu Hagar duduk agak jauh dari anak itu sambil berseru, "Tidak tahan lagi aku melihat anak itu mati." Dan menangislah ia dengan suara nyaring. Lalu Allah mendengar suara tangisan anak itu. Malaikat Allah berseru dari langit, "Apakah engkau susahkan Hagar?" Lalu Allah membuka mata Hagar. Ada sebuah sumur. Lalu Hagar berjalan menuju sumur itu dan mengisi kirbatnya dengan air dan memberikan kepada anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar dan tinggallah ia di padang gurun dan menjadi seorang pemana di padang gurun Paran. Dan tinggallah ibunya mencari baginya istri dari tanah Mesir.
pesan yang kita dapat dari cerita ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di saat kita susah, sedih, dan senang. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan di segala hal. Shalom, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Clara Logu. Saya dari Rayon Oetona. Saya akan bercerita tentang perapian yang menyala-nyala. Kisah ini terambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, datanglah seorang raja bernama Nebukadnezar ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Raja itu membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Raja itu mengumpulkan semua pemimpin bangsa dan mengumumkan bahwa mereka harus menyembah patung tersebut. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Karena takut, mereka pun menyembah patung tersebut. Tetapi orang Kasdi melaporkan bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Orang-orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena tidak mau menyembah patung tersebut, mereka pun diikat dan dilemparkan ke dalam perapian. Tetapi di sana terlihat ada 4 orang. Raja pun heran, mengapa mereka tidak mati ataupun terbakar. Raja pun memanggil mereka keluar, dan raja pun tahu bahwa mereka mempunyai Allah yang berkuasa. Lalu raja pun memerintahkan kepada semua bangsa untuk sujud menyembah kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka pun ditinggikan dari bangsa Babel. Nah, pesan firman Tuhan hari ini adalah dalam segala masalah atau perkara apapun, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Juri, shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vanessa Margaret Michael dari Rayon Poknasi 2003. Saya akan bercerita dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 16 dengan judul penyembuhan pada hari Sabat di Kolam Bethesda. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ada sebuah kolam bernama Kolam Bethesda. Kolam Bethesda mempunyai 5 serambi. 5 serambi itu ditempati oleh orang buta, orang lumpuh, dan tuli dan sakit lain-lainnya. Di kolam Bethesda ada orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Melihat orang sakit itu, Yesus berkata, "Maukah kau sembuh?" Lalu orang sakit itu berkata kepada Tuhan, "Bagaimana aku bisa sembuh? Setiap kali air berguncang, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saya turun tapi aku terlambat." Dengan perkataannya, Yesus menyuruhnya, "Angkatlah tilammu dan berjalan." Orang sakit itu mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Pada hari Sabat, sehingga orang Yahudi bertanya kepada orang sakit itu, "Mengapa? Siapa yang menyembuhkanmu? Dan siapa yang menyuruhmu untuk angkat tilammu?" Teman-teman, pada saat itu orang Yahudi bertanya kepada orang sakit itu, "Siapa yang menyuruhmu untuk mengangkat tilammu?" Orang yang menyembuhkanku yang menyuruhku untuk mengangkat tilamku. Pada saat itu, pas kejadian itu, Yesus bertemu dengan orang sakit yang dia menyembuhkan di bait Allah. Pada saat bertemu, Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Janganlah berbuat dosa lagi." Pada saat mengetahui itu orang yang menyembuhkannya adalah Yesus, dia lalu bercerita ke orang Yahudi. Pada saat orang Yahudi tahu kalau Yesuslah yang menyembuhkan pada hari Sabat, mereka menjadi marah dan merencanai untuk menyayangi Yesus.
Dan pada saat itu orang Yahudi tahu kalau Yesuslah yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka menjadi marah dan berencanai untuk menganiaya Yesus. Pesan dari cerita ini, Yesus sangat peduli dengan kita. Janganlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkanlah Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Laura Dael dari Parayon Oetona akan menceritakan tentang Hagar dan Ismail. Ini namanya adalah Abraham yang mempunyai dua istri, yaitu Sarah yang mempunyai anak yang bernama Ishak. Lalu istri kedua yang bernama Hagar. Hagar mempunyai anak yaitu Ismail. Lalu pada suatu hari Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Lalu Abraham pun takut karena suara Tuhan Allah memberitahunya karena nanti Hagar akan menjadi bangsa yang besar. Lalu Abraham pun mengasih roti dan air untuk persediaan makanan. Lalu Hagar dan Ismail pun ke padang gurun. Lalu Ismail pun sudah mau mati karena tidak mempunyai roti dan air lagi. Lalu Hagar pun sedih. Tapi setelah itu malaikat Tuhan pun turun, lalu menunjukkan sumur itu. Lalu Hagar pun mengambil air dari sumur itu untuk meminumkan Ismail. Lalu Ismail pun hidup kembali. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu Juri dan kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cindy Nau dari Rayon Bakunasa 2 dan 3. Saya akan bercerita dari kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 dengan judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bapak Abraham memiliki dua orang putra, anak laki-laki yang lebih muda bernama Ishak, terlahir dari istrinya yang bernama Sarah, dan anak laki-laki yang lebih tua bernama Ismail. Ketika Sarah melihat Ismail sedang bermain dengan Ishak, putranya, ia merasa cemburu dengan putra sulung Abraham. Ia lalu menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail dari tempat itu. Dengan sedihnya Abraham memberikan Hagar sepotong roti dan sebotol air, lalu mengiring dan putranya pergi ke padang pasir yang panas dan sepi. Dalam perjalanan ternyata air mereka habis, sehingga Ismail menjadi sangat lemah karena kehausan. Hagar tidak ingin melihat putranya itu mati. Lalu ia membaringkan Hagar di semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh di samping, lalu dia menangis. Tuhan lalu mengirim malaikat untuk membantunya. Jangan takut, angkatlah anakmu. Tuhan akan menjadikan bapa yang bangsa yang besar. Kata malaikat kepada Hagar, mendengarkanlah perkataan malaikat. Hagar taat, ia pun menghapus air mata dan bangkit dari tempat duduknya. Kemudian Hagar melihat ada sebuah sumur yang bersih yang banyak di dekat Hagar, dan Ismail pun akhirnya minum air dari sumur itu, dan mereka selamat.
Ismail adalah anak laki-laki yang berani dan berketurunan benar-benar menjadi bangsa yang hebat. Hagar percaya dengan janji yang telah Tuhan katakan melalui malaikat. Pesan dari firman Tuhan ini adalah Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan akan selalu menolong kita saat kita berada dalam kesulitan. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan ya teman-teman. Selalu andalkan Tuhan hidup kita. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Winfina, saya dari Radio Tona. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah di Alkitab dari Kejadian 21 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21 tentang Bapak Abraham yang mengusir Hagar dan Ismail. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Bapak Abraham punya 2 anak, yaitu Ishak dari istrinya Sarah dan Ismail dari namanya Hagar. Pada waktu Ishak mulai bertumbuh besar dan sapi, Bapak Abraham mengadakan sebuah pesta pertemuan yang sangat besar. Nah, ketika Sarah melihat Ishak sedang bermain dengan Ismail, Sarah pun berkata kepada Bapak Abraham, "Usirlah hambamu Hagar dan anaknya, sebab ia tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku." Setelah mendengarkan perkataan Sarah, Bapak Abraham pun menjadi marah. Tetapi Allah berkata kepada Bapak Abraham, "Abraham, janganlah marah dan lakukanlah segala yang dikatakan Sarah, karena akan disebut sebagai keturunanmu ialah Ishak, dan anak hambamu itu akan terbuat menjadi satu bangsa yang besar, karena dia juga anakmu." Setelah mendengarkan perkataan Allah, Bapak Abraham pun bangun pagi-pagi sekali, mengisi kirbatnya dengan air dan beserta dengan roti, dan diberikan kepada Hagar dan Ismail, dan menyuruh Hagar dan Ismail meninggalkan tempat itu. Hagar dan Ismail pun meninggalkan tempat itu, dan mereka pun berjalan pada gurun. Ketika armada mereka habis, Hagar pun menurun Ismail ke semak-semak, dan ia mulai duduk agak jauh. Dengan menangis ia berkata, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Setelah ia menangis malaikat pun berseru dari langit, "Hagar, bangunlah, angkatlah anak itu, sebab Allah telah mendengar ia menangis dari tempat ia berbaring." Dan seketika mungkin terbukalah mata Hagar, ia melihat sebuah sumur dan ia mengisi kirbatnya dengan air dan memberikan kepada Ismail. Allah menyertai Ismail sampai ia bertumbuh besar dan ia menjadi seorang pemanah yang hebat. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Allah selalu mendengar seruan kita dan setiap doa. Yang perlu kita lakukan yaitu terus percaya dan bergantung kepada Allah. Shalom, nama saya Yestin, saya dari Rayon Bakunase 3. Saya akan menceritakan cerita dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Pada saat itu Abraham memiliki dua anak, yang satunya bernama Ishak dan yang satunya bernama Ismail. Walau Ismail adalah anak angkat Sarah, tapi Sarah tetap menyayangi Ismail. Tapi tiba-tiba pada suatu hari Sarah ingin mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Lalu Abraham kesal hatinya. Setelah itu Abraham berdoa lalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, mengapa kamu marah hatimu karena perihal anak hambamu? Omongan Sarah itu benar, rasanya kamu mendengarnya." Lalu pagi-pagi sekali Abraham menyampiri Hagar, lalu menyuruh Hagar pergi dari rumahnya. Lalu setelah itu Abraham mempersiapkan semuanya, menyiapkan roti dan sekirbat air, lalu membiarkan Hagar dan anaknya pergi. Setelah mereka berjalan jauh, mereka sampai di padang gurun.
Lalu Ismail terlihat kehausan dan kelaparan. Setelah itu, Hagar pergi menjauh dari anaknya lalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak tahan melihat anakku mati. Lalu anak itu menangis dan Tuhan mendengar tangisan anak itu. Lalu malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Hagar. Apa yang kau susahkan, Hagar? Janganlah engkau takut, sebab aku akan membuatkan untuk anakmu bangsa yang besar. Bangunlah, angkatlah anakmu dan bimbinglah dia. Lalu Ismail tumbuh menjadi anak yang pandai karena penyertaan Tuhan, dan ia tinggal menetap di padang gurun Paran dan tinggal menjadi seorang pemanah. Jadi amanat dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah dan selalu mengandalkan Tuhan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tessa dari Rayon Mapoli. Hari ini saya mau bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Daniel 3 ayat 13-30 dengan judul Perapian yang Menyala-nyala. Pernahkah teman-teman mendengar tentang Raja Nebukadnezar? Mungkin ada yang tahu, mungkin juga ada yang tidak. Atau pernahkah teman-teman mendengar nama itu? Kalau tahu nama itu, pasti teman-teman juga tahu 3 nama orang yang luar biasa dalam cerita ini, bukan? Ya, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapakah mereka? Apa yang mereka lakukan? Jadi, dahulu ada seorang raja bernama Raja Nebukadnezar. Ia adalah seorang raja Babel. Ia berhasil menjajah wilayah-wilayah di sekitarnya. Suatu hari, ia membangun sebuah patung yang sangat besar dan menyuruh semua orang untuk sujud menyembah patung itu. Jika tidak, mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, seram ya? Ketika semua orang berkumpul, akan terdengar bunyi sangkakala, kecapi, seruling, rebab, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian lainnya. Tanda mereka harus sujud menyembah patung yang didirikan raja itu. Ketika semua orang sujud menyembah patung itu, ada 3 orang di antara mereka yang tidak ikut sujud menyembah patung itu. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka pun dipanggil menghadap raja karena hal itu. Ketika mereka menghadap raja, raja bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu?" Mereka pun menjawab bahwa mereka hanya menyembah Allah saja. Dan jika Allah sanggup melepaskan mereka, pasti Allah akan melepaskan. Bahkan jika Allah tidak melepaskan mereka sekalipun, mereka hanya akan tetap menyembah Allah saja. Wah, luar biasa bukan jawaban mereka? Tapi, mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Ia memerintahkan para tentara untuk membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Hal itu membuat para tentara yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego mati terbakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak terbakar loh. Dan raja melihat di dalam api itu ada 4 orang. Bukankah cuman ada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bukankah seharusnya cuma 3 orang? Ternyata orang yang keempat itu adalah malaikat yang diutus Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan raja memberikan perintah kepada semua orang untuk jangan menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagi mereka yang melanggar, mereka akan dipenggal dan rumah mereka akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Dan raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dari cerita yang tadi,
ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan meski kita dalam situasi yang sulit sekalipun, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kedua, tidak melanggar hukum pertama dan kedua dalam Taurat, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Shalom Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Perkenalkan, nama saya Desi Lasa dari Rayon Oetona. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini saya akan bercerita dengan tema penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda yang tertulis dalam kitab Yohanes 5 ayat 1-16. Saya ulangi, kitab Yohanes 5 ayat 1-16. Pada masa pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak sekali mujizat yang dibuatnya dan semakin banyak orang yang percaya dan mengikutinya. Ketika Yesus berangkat ke kota Yerusalem, di sana ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut kolam Bethesda. Di serambi-serambi itu ada banyak sekali orang sakit lumpuh, orang sakit timpang, orang buta, dan masih banyak lagi. Di sana ada seorang yang sudah sakit 38 tahun yang menderita sakit lumpuh. Ketika Yesus melihatnya, Yesus menemuinya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang sakit itu menjawab, "Tidak ada yang menurunkan aku saat ada goncangan air kolam itu." Seketika itu juga, Yesus pun mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Setelah itu, Yesus pun menghilang dari tengah-tengah mereka. Lalu muncullah pertanyaan dari orang Yahudi kepada orang yang bersembunyi itu. "Siapakah dia yang telah melakukan hal ini kepadamu?" Tetapi orang yang bersembunyi itu tidak mengetahui siapa yang telah menyembuhkannya. Dan orang yang bersembunyi itu dan Tuhan Yesus kembali bertemu di bait Allah. Dan Tuhan Yesus kembali mengatakan bahwa engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Dan orang bersembunyi itu keluar dari bait Allah dan menceritakannya kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya dari sakit lumpuhnya itu. Dan orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Yesus karena telah menyembuhkan orang pada hari Sabat di kolam Bethesda. Demikian cerita kita hari ini. Nah, pesan dari kita semua pada cerita hari ini adalah tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong dan tabib buat kita. Saya mengajak untuk kita semua, bagi yang belum percaya, percayalah. Dan rajinlah berdoa dan rajinlah membaca Alkitab ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnes Mendes dari Rayon Naikoten. Sekarang saya mau bercerita tentang 3 orang pemuda yang selalu taat dan setia kepada Allah. Cerita ini terambil dalam Daniel 3 ayat 13-30. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Babel ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini membuat sebuah patung emas besar atau yang disebut berhala. Dan dia juga memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah patung itu. Juga membuat peraturan bahwa siapapun yang tidak menyembah patung ini akan dihukum. Di samping itu ada 3 orang pemuda yang bekerja di Babel. 3 orang pemuda itu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung itu, melainkan mereka taat dan setia kepada Allah mereka. Tindakan mereka itu diketahui oleh orang Kasdim, dan orang Kasdim itu pun segera melaporkannya kepada raja.
Mendengar itu, Raja Nebukadnezar marah. Ia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu. Namun, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak gentar, melainkan mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah akan menyelamatkan mereka. Saat melemparkan mereka ke dalam perapian itu, pelayan-pelayan itu mati karena panas perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Setelah mereka masuk ke dalam perapian itu, malaikat Allah turun bersama-sama dengan mereka. Allah menyelamatkan mereka. Melihat itu, Raja Nebukadnezar heran dan ia pun menyuruh mereka keluar dari perapian itu. Melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ada bekas luka dan bau asap, Raja Nebukadnezar pun menjadi takjub. Ia pun mengubah perintah lama dan membuat peraturan bahwa siapapun yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dibuang dalam akan dihukum. Demikian cerita dari saya. Dari cerita ini, ayo kita sama-sama menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego masa kini yang setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Juga kita tidak khawatir apapun yang kita lakukan bersama Tuhan pasti berhasil. Demikian cerita dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, keren sekali adik-adik. Penampilannya sungguh luar biasa. Kanike saja sampai sangat terpukau. Yang pintar buat gerak, ada yang pintar buat gerakan, pintar bercerita. Yang pintar bercerita semoga besar jadi guru sekolah minggu ya. Terus yang pintar buat gerakan nanti bisa bantu kakak-kakak untuk bikin gerakan di sekolah minggu. Wah. Kita yel-yel dulu yuk adik-adik. Sepertinya adik-adik sudah kelamaan duduk, jadi kita butuh olahraga. Ayo berdiri. Shalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Coba sekarang Kanike minta waktu ceria kita sama-sama lompat ya. Shalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Wah, keren sekali adik-adik. Ternyata masih semangat. Oke, silakan duduk adik-adik. Terima kasih sebesar-besarnya untuk orang tua dan kakak-kakak pelayan PAR yang telah melatih adik-adik, telah menemani adik-adik dalam persiapan perlombaan ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang telah berpartisipasi dalam lomba ini. Sungguh luar biasa adik-adik. Adik-adik masih kecil tetapi memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Adik-adik ingat, menang atau kalah itu urusan belakang. Yang penting adik-adik sudah menampilkan yang terbaik. Terima kasih sudah menyaksikan video perlombaan ini adik-adik. Sampai jumpa di lomba-lomba selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!